Mengapa orang-orang syariat termasuk ulama-ulama syariat rata-rata mereka tidak bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah dengan sebenarnya? Jawabannya, faktor utamanya adalah karena mereka mengukungkan diri pada dalil-dalil dan pendapat-pendapat dari orang-orang terdahulu. Salah satu contoh yang paling fatal adalah pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab yang mereka kaji-kaji, bahkan sudah menjadi pegangan secara turun-temurun dalam lingkungan pesantren-pesantren dalam perjalanan tauhid, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dikenal di dunia ini. Mengapa banyak orang tidak bisa mengenali Imam Mahdi? Jawabannya, karena mereka telah mengukungkan diri dengan dalil-dalil dan pendapat-pendapat orang terdahulu. Baik dalil dari menafsirkan hadis-hadis maupun dalil dari menafsirkan primbon-primbon atau kitab kuno. Karena dalil-dalil sampah inilah nantinya mereka banyak yang menjadi munafik, karena tidak mau menerima kebenaran sang utusan, dikarenakan kebenaran-kebenaran yang mereka jumpai ternyata tidak cocok dengan dalil yang mereka berhalakan. Sayangnya, terkadang bukan dalilnya yang tidak benar, melainkan penafsirannya yang sudah jauh menyimpang. Dari maksud dalil tersebut, seharusnya mereka harus berkaca lagi pada sejarah dahulu kala. Betapa banyak manusia berubah memilih menjadi munafik di saat Nabi Muhammad SAW diutus. Itu karena Nabi yang diutus ternyata tidak sesuai dengan dalil sampah yang mereka berhalakan secara turun-temurun. Begitu juga dengan utusan Isa alaihissalam. Mereka menolaknya karena sang utusan lahir di desa Nazaret, bukannya dari kota Bethlehem, tempatnya Bukit Galileo yang sudah mereka percayakan dan mereka tunggu-tunggu. Tidak bisa dipungkiri lagi, sejarah ini nantinya juga pasti akan berulang kembali di saat Imam Mahdi dimunculkan. Kebanyakan yang menjadi munafik adalah dari kalangan ahli-ahli agama fuqaha, ulama su atau ahli syariat, para penghafal-penghafal dalil dan para pemuja-pemuja kitab atau pendapat orang terdahulu. Imam Mahdi tidak membawa hukum dasar syariat baru, tapi kalau ada yang mengaku Al-Mahdi tapi bertentangan dengan syariat sebelumnya justru menimbulkan keresahan. Bagaimana mau menyatukan umat kalau sudah seperti itu? Mengapa orang-orang syariat termasuk ulama-ulama syariat rata-rata mereka tidak bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah dengan sebenarnya? Jawabannya, faktor utamanya adalah karena mereka mengukungkan diri pada dalil-dalil dan pendapat-pendapat dari orang-orang terdahulu. Salah satu contoh yang paling fatal adalah pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab yang mereka kaji-kaji, bahkan sudah menjadi pegangan secara turun-temurun dalam lingkungan pesantren-pesantren dalam perjalanan tauhid, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dikenal di dunia ini, melainkan hanya bisa dikenal dan disaksikan nanti di akhirat kelak. Dan pendapat ini, orang-orang syariat meskipun dia sudah dikenal sebagai ahli dalam pengajian, menguasai referensi-referensi, sudah bergelar ustadz, kiai, dan sebagainya, mereka sudah tidak ada keinginan lagi untuk bisa mengenal Allah seperti yang sudah didapati oleh para wali Allah dan orang-orang sufi, dikarenakan pemahaman yang mereka sudah doktrin dengan ajaran kitab, dalil-dalil, dan pendapat yang menyesatkan tersebut. Akibatnya, sampai kapanpun mereka tidak akan bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Bahkan keinginan untuk mengenal Allah sudah tercabut dari hatinya. Itu pula lah yang terjadi dalam hal mengenal Imam Mahdi. Sudah banyak sekali yang menyeleweng dalam menafsirkan dalil-dalil tentang sosok Imam Mahdi, sehingga
Pegangan dan pemahaman mereka membawa mereka sendiri jauh dari sosok yang sebenarnya. Ini belum lagi dengan munculnya Imam Mahdi palsu yang semakin mempersulit dalam mengenal sosok yang original. Apalagi rata-rata Imam Mahdi mereka mempunyai jurus masing-masing dalam meyakinkan para pengikutnya supaya menjadi berhala yang diagung-agungkan. Imam Mahdi itu rahasia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus rahasia dan misi besar negara dan Nusantara. Jadi, wajar saja jika tidak banyak orang yang tahu akan rahasia ini. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezoliman dan kesemena-menaan, dan apabila kezoliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku. Namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezoliman dan kesemena-menaan di waktu itu. Langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 atau 9 tahun lamanya. Hadis riwayat Tabrani. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah umatku, ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesemena-menaan dan kezoliman. Andaikan dunia sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari alil baitku, namanya serupa namaku dan ayahnya Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezoliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.